Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Hasto penuhi janjinya datang ke KPK. Kebajikan Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia. Proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Baik sobat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air dan masih dari informasi terkait dengan Sekjen Partai PD Perjuangan Hasto Kristianto. Baru-baru ini Hasto Kristianto telah diperiksa oleh pihak KPK, namun ia masih mendapatkan kesempatan di mana belum ditahan oleh pihak KPK. Alasan pihak KPK tentu menjadi pertanyaan publik, mengapa Hasto Kristianto setelah diperiksa tidak langsung ditahan. Namun, seperti yang diungkapkan oleh para tim hukum dari Hasto Kristianto, mengungkapkan bahwa Hasto Kristianto masih akan ada kelanjutan pemeriksaan. Namun pada saat usai pemeriksaan belum langsung ditahan. Namun publik pasti akan menunggu apa alasan atau apa faktor di balik pihak KPK sampai tidak menahan Hasto sekalipun ia sudah ditetapkan tersangka dan sempat tidak hadir pada saat awal dimintai kehadirannya di KPK. Namun justru dengan demikian malah publik merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik ini semua. Nah, tentu publik juga akan menjadi penasaran mengapa Hasto belum bisa ditahan. Di kesempatan ini kita akan mendengarkan bersama apa alasan dari pihak KPK hingga tidak menahan Hasto pada saat itu. Dan bagaimana reaksi atau respon atau tanggapan baik dari Hasto maupun tim hukumnya. Seperti apa komentar mereka? Mari kita ikuti video-videonya. Baik, silakan rekan-rekan bagi yang mau bertanya hari ini. Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir.
beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, kalau pemanggilan Saudara HK, kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya. Nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan nanti. Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan,
penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Ya, atas permohonan tersebut, info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa permohonan itu ditolak, ya, prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses pra-peradilan, itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak. Ya, karena proses peradilan itu merupakan satu ranah tersendiri, ya, dan proses penyidikan itu ranah tersendiri. Jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses pra-peradilan itu berjalan maka penyidikan berhenti. Tidak. Proses penyidikan tetap berjalan. Bila yang bersangkutan mengajukan untuk tidak dipanggil terlebih dahulu, itu merupakan hak tersangka ya, untuk mengajukan, tetapi penyidik juga memiliki kewenangan apabila ingin memanggil, dan seandainya proses tersebut digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir, kemungkinan besar penyidik akan menilai itu bukan menjadi salah satu alasan yang patut dan wajar. Demikian. Yang menginfokan ke saya adalah penyidik, tentunya setelah berkoordinasi dengan atasan, dalam hal ini Direktur Penyidikan, Deputi Penindakan, termasuk dengan pimpinan. Ya. Ya, saya tidak bisa menduga-duga ya apa yang disampaikan penyidik. Mungkin beliau sedang kurang enak badan sehingga tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada rekan-rekan dan diwakili oleh kuasa hukum. Apakah ada pembicaraan yang membuat saudara HK tidak ingin berbicara kepada teman-teman jurnalis? Tentunya ini menjadi ranah materi penyidikan. Saya tidak bisa membuka itu karena penyidik juga tidak memberikan delegasi atau kewenangan kepada saya untuk menyampaikan hal tersebut. Demikian, Mas Mario. Ya itu kembali lagi saya tidak bisa sampaikan clue-nya karena belum dapat clue. Mungkin rekan-rekan bisa bertanya kepada kuasa hukum lebih lanjut ya, atau ke saudara HK langsung. Apakah ada hal-hal tertentu yang membuat yang bersangkutan tidak ingin berbicara kepada rekan-rekan jurnalis pada saat selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka?
Demikian. Kesepakatan apa ya? Ya, maksudnya kesepakatan apa yang disampaikan oleh saudara Makbir? Saya juga baru tahu ini ada kesepakatan yang disampaikan sama Mas Rizky ya. Ya, tentunya penyidik dalam hal ini Satgas yang menangani perkara termasuk yang melakukan pemeriksaan bekerja secara profesional, prosedural dan proporsional. Ya, saya kurang memahami apa yang dimaksud kesepakatan oleh saudara Makbir. Apakah beliau mungkin menyampaikan terkait surat pengajuan tadi yang disampaikan salah satu rekan jurnalis bahwa tidak akan dilakukan pemeriksaan? Kalau itu sudah saya jawab bahwa proses penyidikan tetap berjalan, ya. Artinya KPK menolak pengajuan tersebut. Namun, apakah penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan selama proses pra-peradilan berlangsung atau setelah itu, tentunya kita kembalikan kepada penyidik. Demikian. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa proses penyidikan dan proses pra-peradilan itu berdiri sendiri-sendiri. Ya, tidak ada berkaitan secara langsung. Jadi dalam proses peradilan penyidikan tersebut saksi-saksi bisa tetap dipanggil, penyidik masih bisa melakukan penyitaan maupun proses-proses penyidikan lainnya termasuk salah satunya penahanan. Ya. Kalau berbicara memungkinkan atau tidak, memungkinkan. Apakah dilakukan atau tidak itu dikembalikan kepada penyidik nanti, termasuk jaksa. Di KPK ini, di mana penyidikan dan penuntutan berada di satu atap, penyidik dan jaksa penuntut umum ini bekerja sama dan saling memberi masukan. Kapan sebaiknya tersangka ini ditahan? Bagaimana alat bukti dalam pemenuhan unsur perkara? Ini menjadi salah satu kekuatan di KPK hingga pada saat perkara ini dilimpahkan ke persidangan nanti, untuk conviction rate-nya ini 100% atau mendekati 100% kalau melihat histori putusan pengadilan untuk perkara yang diajukan oleh KPK sampai dengan saat ini. Jadi kembali menjawab pertanyaan Mas Mario, itu dimungkinkan, tetapi apakah akan dilakukan nanti kita kembalikan prosesnya ke penyidik nanti. Ya, penyidik mendalami semua hal, terutama yang memang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara. Jadi sebagaimana rekan-rekan ketahui, ada 2 perkara yang disangkakan oleh kepada saudara HK, dalam hal ini suap, saudara Harun Masiku.
kepada saudara Wahyu Setiawan dan juga menghalang-halangi penyidikan. Jadi pemanggilan penyidik terhadap saksi-saksi ini tentunya berputar pasal yang disangkakan maupun objek perkara yang disangkakan kepada saudara HK. Apakah saksi-saksi yang dipanggil ini ada kaitan langsung? Tentunya penyidik memiliki penilaian tersendiri bahwa termasuk salah satunya saudara Maria Lestari, ya, maupun KPU, bahwa saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian atau setidaknya petunjuk terhadap perkara yang sedang disangkakan untuk bisa menguatkan perkara ini, sehingga nanti pada saat perkara ini disajikan di persidangan akan meyakinkan hakim bahwa memang benar perbuatannya ada, didukung dengan alat bukti yang nanti akan disajikan oleh rekan-rekan jaksa penuntut umum. Ya, KPK selalu menyiapkan diri karena pengajuan pra peradilan ini bukan hal yang pertama ya. Ini KPK sudah sering di-challenge oleh para tersangka melalui pra peradilan. Tentunya rekan-rekan kita di Biro Hukum sudah menguasai hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi proses pra peradilan, dengan berkoordinasi dengan penyelidik, berkoordinasi dengan penyidik, termasuk dengan struktural, dalam hal ini para direktur, deputi maupun pimpinan, dan semua administrasi dalam rangka penyidikan tersebut juga akan disiapkan sehingga nanti pada saatnya sidang itu digelar, Biro Hukum bisa meyakinkan hakim pra peradilan bahwa perkara ini memang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pak siapa sudah ini? Enggak, maksudnya sudah menegaskan siapa tadi? Pak Dirdik. Beliau menyampaikan apa? Oke. Ya, saya perlu menanyakan kembali ya namanya atau inisialnya, tapi sampai dengan saat ini belum diinfokan oleh penyidik. Tetapi betul aset-aset tersebut memang disita dari salah satu tersangka. Ya mungkin Mas Umam bisa mengelaborasi ya keterangan saya ini dengan keterangan Direktur Penyidikan. Tapi kurang lebih seperti itu tanggapannya. Ya. Semua orang bisa datang ke KPK. KPK ini lembaga yang terbuka untuk umum. Tentunya wilayah atau tempat-tempat yang bisa didatangi bagi orang-orang tersebut juga yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir
Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, kalau pemanggilan Saudara HK, kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. PDIP Romi Talapesi akan memberikan pernyataan. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto hadir di gedung KPK diperiksa sebagai tersangka. Bahwa komitmen yang sudah berulang kali Mas Hasto sampaikan akan bersedia hadir mengikuti semua proses yang ada. Hari ini beliau menunjukkan itu, dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah ikut mengawal proses ini. Bahwa kita ketahui ya, dari awal proses ini yang kami sampaikan nuansanya penuh dengan nuansa politik. Dan tentunya kami akan mengikuti proses yang ada dulu ini, Mas Hasto. Perkembangannya seperti apa, kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Prinsipnya adalah kami taat terhadap hukum, hormat kepada hukum, dan kooperatif. Segala sesuatunya mohon bersabar kawan-kawan, nanti kita akan update pemeriksaan. Yang mendampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan satu orang saja yang ikut mendampingi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Ya, nanti kita akan update terus kawan-kawan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Perlu diketahui teman-teman bahwa yang pertama, Mas Hasto Kristianto ini bukan penyelenggara negara. Yang kedua, dalam kasus Harun Masiku ini, apa yang dituduhkan kepada Mas Hasto Kristianto ini sudah diuji di persidangan melalui perkara Wahyu dan Tio yang sudah ingkrah, dan juga perkara Saiful. Di dalam persidangan yang sudah diuji sampai tingkat kasasi, tidak ada satu bukti pun yang mengaitkan Mas Hasto dengan Harun Masiku. Di fakta persidangan sudah sangat jelas sudah bahwa uang itu dari Harun Masiku. Seharusnya kita menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah, dan itu harus kita hargai bersama yang sudah diputuskan oleh hakim, karena di pengadilan lah tempat kita menguji benar tidak atau fakta-fakta terkait dengan sesuatu kasus tertentu. Dan yang kedua, perlu diketahui oleh kawan-kawan bahwa kami menggunakan hak hukum kami untuk mengajukan pra-peradilan. Yang Jumat kemarin kami sudah daftar, dan yang akan disidangkan tanggal 21 hari Selasa, dan
kita mohon kepada penyidik KPK untuk dapat memberikan kesempatan kepada kami menggunakan hak hukum kami agar kami bisa menguji sah tidaknya status tersangka dari Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Kami tadi kumpul di DPP PD Perjuangan, ya. PD Perjuangan dalam hal ini sudah berkomitmen bahwa kami taat terhadap hukum, kami taat terhadap konstitusi, dan kami akan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Tidak ada yang disampaikan seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kan hari ini dibawakan 50 kuasa hukum ya, dan Bang Roni pernah bilang ada 1000 kuasa hukum yang diambil. Karena kalau 1000 mobilnya nggak cukup. Langkah hukum apa yang diambil? Ya, ditahan nanti. Langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra peradilan. Kita minta agar diberikan waktu agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Bang, ini ada persiapan dari Anda kalau ada pertanyaan. Segala sesuatu yang Mas Hasto sudah sampaikan sudah siap. Dengan kepala tegap dan mulut tersenyum. Saya belum bisa sampaikan seperti itu. Nanti kita akan update ya. Kita akan menunggu ya. Makasih teman-teman. Teman-teman makasih. Oke? Thank you. Makasih. Udah? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang hukum acara pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan? Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh
dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh resiko-resiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya, dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik, karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Sekjen Proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap, dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto selesai diperiksa selama 4 jam dan saat ini pulang, tidak ditahan oleh KPK. Tadi Hasto datang ke gedung KPK pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dan keluar dari gedung Merah Putih KPK pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Ini adalah pemeriksaan perdana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Tidak ada keterangan yang tadi disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Keterangan hanya disampaikan oleh kuasa hukumnya Magdir Ismail. Hasto penuhi janjinya datang ke KPK. Majikan Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini, didampingi oleh seluruh penasihat hukum. Kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana,
bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan batal untuk ditahannya Hasto Kristianto oleh pihak KPK. Dan tentunya pihak KPK telah memiliki alasan tersendiri untuk tidak segera menahan Sekjen Partai PD Perjuangan pasca pemeriksaan kemarin. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait video yang direaksi tadi, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.